Sejarah Asia Timur. Kawasan Asia Timur memiliki catatan sejarah yang panjang dan lengkap sejak zaman prasejarah yang lebih berfokus pada negara Cina. 3 negara yang berada di kawasan Asia Timur diuraikan sejak zaman kuno hingga memasuki zaman modern yang meliputi Korea, Jepang, dan Cina. Ketiganya mempunyai hubungan yang relatif dekat sejak ribuan tahun yang lalu. Orang-orang dari berbagai negara tersebut melakukan hubungan dagang atau perang sebagai bentuk penaklukan wilayah dan perluasan wilayah suatu kerajaan. Hal itu umum dilakukan oleh masyarakat pada zaman kuno. Sejak zaman kuno, kawasan Asia Timur didominasi oleh Cina. Orang-orang Cina memasuki zaman sejarah lebih awal dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Mereka menemukan aksara untuk sarana komunikasi dan mempunyai budaya literasi yang tinggi. Saat negara di sekitarnya masih buta aksara, masih berada pada tahapan zaman prasejarah, Cina mampu tampil sebagai negara kuno yang cemerlang akibat penguasaan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Memasuki pertengahan abad ke-19, Jepang tampil mengungguli Cina. Setelah mengalami masa isolasi yang panjang saat diperintah oleh Shogun Tokugawa, akhirnya Jepang melakukan perubahan yang besar dengan kemunculan Kaisar Meiji. Kebijakan lama yang merugikan dan menghambat kemajuan diganti dengan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Jepang mulai tampil di kancah internasional dengan ikut menaklukkan negara-negara di sekitarnya. Kaum ekstremis nasionalis menghendaki ekspansi ke wilayah lain agar posisi Jepang bisa setara dengan negara-negara imperialis di Eropa. Negara di Asia Timur yang terkenal di dunia pada masa postmodernisme adalah Korea Selatan. Industri drama Korea mendapat sambutan yang baik dari masyarakat di berbagai belahan dunia. Awalnya orang-orang hanya tertarik dengan cerita drama yang ditampilkan. Namun dalam drama Korea tersebut disisipkan banyak sekali kebudayaan Korea yang sangat menarik. Hal tersebut membuat Korea Selatan semakin dikenal di kancah internasional. Kondisi geografis Asia Timur. Secara geografis, Asia Timur berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Asia Tenggara seperti Vietnam dan Myanmar di sebelah selatan, Samudra Pasifik di sebelah barat, dan Asia Selatan seperti India dan Nepal, dan sebagian negara Asia Tengah seperti Kirgistan di sebelah timur. Kawasan Asia Timur memiliki letak geografis yang cukup strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga negara yang terhimpun di dalamnya memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah serta peradaban bangsa timur yang berkembang dengan pesat. Kawasan Asia Timur dapat didefinisikan secara budaya atau geografis. Secara geografis, Asia Timur merupakan subkawasan dan Asia. Asia Timur mencakup 15% dari luas wilayah Asia seluruhnya, atau 6.640.000 km. Secara budaya, Asia Timur mencakup masyarakat yang dipengaruhi oleh sejarah yang panjang, bahasa Cina klasik, Neo-Konfusianisme, dan Buddha Mahayana. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Potensi negara Jepang. Yang pertama yaitu
Ekspor dan impor. Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Yang kedua yaitu transportasi. Sistem transportasi Jepang sangat berkembang, dengan jaringan jalan dan rel kereta api mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang, bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perabotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. Asimo, robot humanoid yang berbentuk seperti manusia, dikembangkan oleh Honda. Dapat berjalan dengan 2 kaki dan berbicara bahasa manusia. Di masa dekat ini, robot akan aktif dalam berbagai bidang dan mungkin hidup berdampingan dengan manusia, seperti dalam film-film fiksi sains. Sumber daya alam Jepang. 1. Pertambangan, 2. Pertanian dan perkebunan, 3. Perikanan, 4. Kehutanan. Permasalahan Jepang. 1. Hukum keimigrasian, 2. Bullying sekolah, 3. Hak-hak perempuan, 4. Masyarakat lanjut usia, 5. Kyoiku Mama. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah, Stanbook A4111918. Saya akan membacakan materi tentang gambaran umum Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur dengan luas 99.274 km persegi dan memiliki sekitar 3.000 pulau. Pada saat berakhirnya Perang Dunia II, Korea Selatan dibagi menjadi 2 bagian oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat tanpa melibatkan pihak Korea pada konversi Potsdam, Juli sampai Agustus 1945. Uni Soviet memiliki tentara merah atau yang lebih dikenal dengan tentara Uni Soviet yang telah menguasai bagian paralel 38 utara Semenanjung Korea pada tanggal 10 Agustus 1945. Sedangkan pasukan Amerika Serikat menguasai bagian paralel 38 Selatan pada tanggal 26 Agustus 1945. Potensi Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Terletak di kawasan Asia Timur yang strategis tidak berarti Korea Selatan memiliki tingkat perekonomian yang maju seperti saat ini. Kesuksesan Korea Selatan dalam melakukan pembangunan negaranya dapat dilihat dari peningkatan indikator produk domestik bruto atau PDB per kapita dari tahun 1960 sampai 2012. PDB per kapita Korea Selatan mengalami kenaikan sekitar 14,6 kali lipat. Ini merupakan kenaikan terbesar yang pernah dicapai dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam. Sumber daya alam unggulan di Korea Selatan yang dapat dieksploitasi meliputi sumber bahan bakar seperti batu bara dan tenaga air. Sumber daya logam atau mineral juga dapat ditemukan di negara ini, yaitu meliputi tungsten, grafit, molybdenum, serta timbal. Iklim Korea Selatan. Korea Selatan beriklim sedang, karena hadir dalam kawasan curah hujan Asia Timur. Pengaruh massa udara dari daratan Asia semakin akrab terhadap cuaca di Korea Selatan dibanding pengaruh dari Samudra Pasifik. Musim dingin berlanjut 3 bulan dengan kondisi cuaca kering, sementara musim panas singkat, namun sangat panas, basah, dan lembab. Cuaca terbaik muncul pada musim semi dan musim gugur. Di DKI Seoul, suhu rata-rata bulan Januari yaitu min 5 derajat Celcius sampai min 2,5 derajat Celcius. Di bulan Juli berkisar dari 22,5 derajat Celcius
sampai 25 derajat Celcius. Pulau Jeju yang terletak pada anggota sangat selatan menerima iklim yang semakin hangat daripada daratan utama, berkisar dari 2,5 derajat Celcius di bulan Januari dan 25 derajat Celcius pada bulan Juli. Permasalahan yang dialami di Korea Selatan. Yang pertama, keluarga yang menyusut. Yang kedua, lajang dalam generasi sampo. Yang ketiga, umur panjang yang luar biasa. Siti Nurhalisa akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu gambaran umum negara Cina. Cina adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia. Negara ini merupakan salah satu negara yang besar dengan sistem politik yang berbentuk komunis dan sistem ekonomi yang kapitalis. Cina tumbuh menjadi negara adidaya yang disebut-sebut menyaingi Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan hasil dari usaha Cina selama ini. Cina banyak menjalin hubungan dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hubungan kerjasama ini telah memberikan timbal balik, baik bagi Cina maupun bagi negara lain yang bekerja sama dengan Cina. Kemajuan Cina yang paling terlihat mencolok dapat dilihat dari segi ekonomi perekonomian Cina melaju pesat setelah Cina menerapkan open door policy pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Cina dapat berpotensi, yaitu Cina naikkan anggaran militer, banjir produk Cina bisa membunuh industri lokal. Dengan penghematan energi, Cina berpotensi jadi negara termaju di 2050. Dan yang terakhir yaitu bantuan vaksin virus corona, Cina berpotensi jadi senjata diplomatik. Kekayaan sumber daya alam Cina. Yang pertama yaitu konsumsi SDA Cina nomor 1 di dunia. Dan yang kedua adalah Laut Cina Selatan yang disingkat sebagai LCS. Permasalahan di negara Cina yaitu ada 5. Yang pertama, ekonomi Cina bangkit setelah merosot karena pandemi COVID-19. Yang kedua, mata uang. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, kebangkitan Duterte. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kawasan Timur Laut Asia. Terima kasih.